Nasib kakak beradik usai tebas 4 korban tragedi Carok di Bangkalan, pidana penjara seumur hidup. Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Begitulah bunyi pasal 340 KUHP yang dilontarkan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya untuk menjerat tersangka HB 40 tahun dan WH 35 tahun. Kakak beradik asal Desa Bumi Anyar, Kecamatan Tanjung Bumi itu terlibat carok hingga menewaskan 4 orang pada Jumat, tanggal 12 Januari tahun 2024. Penerapan pasal 340 KUHP seumur hidup, tegas Febri didampingi Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo di Mapolres Bangkalan, Minggu, tanggal 14 Januari tahun 2024. Mendengar itu, kedua tersangka HB dan WD tampak menghela nafas. Wajah kedua kakak beradik itu ditutupi penutup kepala berwarna hitam dan mengenakan kaos berwarna oranye. Tersangka HB mengakui bahwa barang bukti berupa gagang celurit berbahan kayu dan jaket berbahan kain jeans di hadapannya adalah miliknya. Barang bukti lain yang disita polisi yakni 1 buah celurit tanpa selongsong lengkap dengan bercak darah. Senjata tajam itu diakui tersangka HB milik korban MTJ yang diambilnya saat tubuh korban sudah ambruk. Selain itu, 1 buah celurit beserta selongsongnya dan sebuah pisau lengkap dengan selongsong. 3 orang meninggal di tempat dan 1 korban lainnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju Puskesmas Tanjung Bumi, ungkap Febri. Video-video peristiwa Carok beredar masif di media sosial mulai Jumat malam sekitar pukul 19.45 WIB. Informasi awal atas tragedi berdarah itu diterima Kapolsek Tanjung Bumi AKP Ferry Riswantoro pada pukul 19 WIB atau 30 menit kemudian setelah peristiwa Carok pecah. 4 korban itu berinisial NJR 42 tahun warga desa Larangan Timur, kemudian MHF 45 tahun warga desa Bumi Anyar, serta MTJ 45 tahun dan MTD 26 tahun warga desa Larangan Timur Kecamatan Tanjung Bumi. 2 nama korban terakhir diketahui berstatus sebagai kakak beradik. Febri menjelaskan motif dari perkelahian dengan menggunakan senjata tajam itu karena ketersinggungan hingga terjadi perang mulut antara pelaku HB dan korban MTJ, pemukulan oleh korban ke pelaku, hingga korban menantang pelaku untuk duel saat berada di pinggir jalan raya Desa Bumi Anyar. Antara tersangka dan korban tidak pernah berselisih atau terlibat permasalahan dalam kesehariannya. Tersangka HB mengaku hanya sekedar tahu sosok korban MTJ sebagai pelatih silat dan penjaga tambak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.